Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang lagi sibuk-sibuk belajar untuk persiapan UP? Mudah-mudahan ujian kita nanti dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pedagogi part ke-10 untuk tahun ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lulus UP baik yang tahap 1 sampai dengan tahap 4. Untuk video-video lainnya silahkan tonton, ada banyak soal sosial kepribadian di situ dan soal-soal permapel. Ya, pastikan teman-teman benar-benar sudah memiliki banyak amunisi untuk bertarung di UP nanti. Karena UP adalah penentu, UP itu sangat susah, sangat hot soalnya, jadi perlu banyak latihan, perlu teknik untuk menjawab juga ya. Perhatikan, ada juga tips-tips bagaimana lulus UKM PPG. Silakan dilihat di video saya, insya Allah itu akan sangat berguna untuk teman-teman. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat mengupload video-video yang berhubungan dengan soal-soal UP maupun seputar PPG ya. Ini adalah part 10, tonton juga part 1 dan seterusnya ya. Jadi ini saya buat per part untuk 2021 ya. 2000 yang lain banyak juga di sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Silahkan cek sendiri di playlist ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Jadi jawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 sampai 10 detik untuk menjawab, baru kita lihat jawabannya, bahas bersama ya. Jadi jawabannya option B, kalender pendidikan. Kita lihat pembahasannya. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester gasal, semester genap, dan semester khusus. Kalender pendidikan atau biasa disebut dengan kaldik, istilah kaldik, ya guru-guru senior pasti paham, sering menggunakan bahasa-bahasa ini. Merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan juga jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, keagamaan, umum, khusus, kegiatan khusus sekolah. Bagaimana jawabannya? Apakah benar? Kita lanjut ke latihan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C ya, uraian. Untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan tes uraian. Kita lihat pembahasannya. Dimensi pengetahuan, ada faktual, elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik. Kemudian konseptual, yaitu klasifikasi, prinsip, konsep, teori. Kemudian prosedural adalah keterampilan melaksanakan prosedur. Metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan
A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D ya, tujuan penilaian. Kita lihat pembahasannya. Tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Yang keempat, maaf ini saya lupa kasih enter. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan fungsi penilaian, yang pertama, menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, menguasai hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, mendiagnosa kesulitan belajar. Yang keempat, kontrol bagi peserta didik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Kama mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Karna? Pak Karna ya. A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa. B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM. C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda. D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa. E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas. Ya, ini ada kasus, silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, ya. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda ya. Ini dia pembahasannya. Aturan remedial jika persentase peserta remedial 0 hingga 20% ya, 0 hingga kurang dari 20%. Bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya. Sedangkan kalau persentasenya 20% sampai kurang dari 50% itu dilakukan bimbingan dalam kelompok belajar. Sedangkan kalau lebih besar daripada 50%, pembelajaran ulang ya. Persentase tidak tuntas 22/32 kali 100% sama dengan 69%. Jadi dia harus melakukan pembelajaran ulang karena ini lebih dari 50% ya. Nah, di antara 32 siswa, 22 siswa yang tidak tuntas KKM ya. Jadi harus melakukan pembelajaran ulang dan metode pembelajaran berbeda ya. Oke, semoga dipahami ya. Saya yakin teman-teman calon guru profesional paham semua ini. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah beracuan kriteria dan
menyeluruh ya, option A. Ya, kita lihat pembahasannya. Menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek ya. Ini mencakup semua aspek. Kompetensi beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi ada kriteria beracuan kriteria yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut ke soal dan latihan berikutnya. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu penilaian acuan patokan. Kita lihat pembahasannya. PAP atau penilaian acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Penilaian acuan norma atau biasa disingkat PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok ya. Kita lanjut ke soal dan latihan selanjutnya. Masih ada ya penjelasannya. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ya. Penilai di sini ya teman-teman. Oke, ini dia penjelasan tentang penilaian ya. Ada penilaian acuan patokan atau biasa disingkat PAP, ada PAN, ada penilaian objektif, terpadu dan menyeluruh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, E. Penilaian menyeluruh. Kira-kira ini termasuk penilaian apa yang melakukan? Coba jawab dulu. Oke, jadi ini termasuk penilaian acuan norma ya. Penjelasannya ada tadi di sebelumnya atau PAN ya, biasa disingkat PAN. Ada di pembahasan sebelumnya. Kita lanjut ke soal dan latihan selanjutnya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Langkah-langkah menulis soal tes uraian ya. Kecuali, ingat ya, hati-hati ada kata kecuali. Jawab dulu ya.
Jadi jawabannya adalah A, melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Kita lihat, coba kita periksa apakah betul option A. Langkah-langkah menulis soal tes uraian. Yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mesti diungkap. Ada ya di option B. Kemudian yang kedua adalah menyusun kisi-kisi. Ada di option C. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Tidak ditulis. Kemudian mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Tidak ditulis juga. Membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. Ini dia, membuat pedoman penskoran. Kemudian mengadakan uji coba. Tidak ditulis. Merevisi soal. Ya. Ada merevisi soal. Jadi yang tidak termasuk adalah melakukan analisis KI dan KD serta indikator ya. Ini yang salah, yang kecuali. Kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Pernyataan yang betul untuk tes formatif. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Kita lihat pembahasannya. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Seperti itu ya. Kita lihat latihan soal berikutnya. Ada tabel ini. Perhatikan tabel di bawah ini. KD 4.1, 4.2, 4.3 sampai 4.4 praktik. Ada juga kolom juga, ada 87, 66, 75, produk 75, proyek 92, 82, portofolio ada ya. Nilai akhir PQ, R dan S. Kita lihat soalnya. Nilai PQ, R, S berturut-turut adalah A 87, 70, 92, 79. Jadi dari sini ya. Terus ke sini ya. PQRS ya. 87 kalau mau ditulis di sini 87, 70, 92, kemudian 79. Kemudian yang B adalah 87, 75, 92, 79. C 87, 75, 92, 82. D 88, 66, 92, 75. Coba dijawab dulu teman-teman. Jadi jawabnya itu seperti itu tadi ya. Ada ini misalnya 88 di sini, kemudian 66, kemudian di sini 92, 75 ya. Nilai PQRS berturut-turut ya. Jawab dulu. Nanti kita jawab bersama. Oke, kita lihat KD 4.1 karena hanya satu jenis penilaian, maka P sama dengan 87. Jadi P sama dengan 87. Jadi di sini harusnya 87 karena hanya satu jenis penilaian. Jadi option A memungkinkan ya. Oke, option A memungkinkan sudah masuk, B juga, C juga ya. Jadi
ini sudah salah ya, otomatis salah ya, yang option D. Coba kita lihat lagi KD pada 4.2 ada dua penilaian, tapi dalam satu jenis penilaian yaitu praktik, maka pilih yang paling baik. Jadi Q sama dengan 75. Jadi kalau ada dua nilai praktik, maka nilai praktiknya yang diambil adalah nilai terbaik. Jadi option A salah ya. Ini harusnya 75 di sini. Jadi option A otomatis salah. Ini benar ya. Ini juga benar. Option C, B dan C. Jadi tinggal 2. Kita lihat lagi KD 4.3 hanya ada satu penilaian. Maka R92. Jadi R92 karena hanya ada satu penilaian. Jadi ini juga benar, B benar, C juga benar. Coba kita lihat di final. KD 4.4 memiliki dua jenis penilaian yang berbeda, maka hasil akhir penilaian adalah rata-rata dari 75 dan 82, yaitu 8 ya. Coba kita lihat ada dua jenis penilaian proyek di sini. Di sini di 4.4 ada penilaian produk dan ada nilai penilaian proyek ya. Dari 75 dan 82 rata-ratanya adalah 8 ya. Kita lihat option B dan C ternyata tidak ada 8, tapi yang paling menghampiri 8 adalah 79. Ini terlalu jauh ya, 82 ya. Jadi option yang benar adalah option B ya. Paham teman-teman? Oke, jadi yang benar adalah option B, 87, 75, 92 dan 79. Oke, semoga dipahami. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut terus sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya share, bantu saya like, berkomentarlah yang baik dan sopan. Insya Allah kita akan respon ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.